If I had to live my life without you near me, the days will all be empty. The night will seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but never felt this wrong. Our dreams are young and we but know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to never know how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to never know how much I love you. The world might change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Sobat Milenial, saya Aris. Kali ini di forum Millennial Voice kita akan membahas isu yang lagi hangat, isu yang anak-anak muda ini masih sering bertanya-tanya, masih sering dibahas, yaitu tentang PP 56 tahun 2021 tentang royalti hak cipta lagu atau royalti musik. Ini banyak banget pertanyaan, dari mulai teknisnya seperti apa, apakah konsumen terbebani, siapakah yang diuntungkan, terlambat gak sih peraturan ini, atau memang peraturan ini salah atau seperti apa, banyak perdebatan. Maka dari itu pada kali ini kita akan membahasnya dengan para milenial, para aktor yang terlibat dalam dan terdampak dalam peraturan tersebut, dan juga oleh narasumber yang sangat luar biasa. Ada Prof. Edi Hiarij, Pak Wamenkumham. Malam Prof. Selamat malam, Aris. Kemudian juga ada Bang Elfonda Once Michael. Ini musisi nasional yang tidak perlu kita perkenalkan lagi karena sudah sangat terkenal. Saya juga pencinta lagu-lagunya Bang Once ini, Bang. Tapi sebelum kita bahas tentang mendalam, yaitu tentang apa ini PP ini, sebentar kita akan lihat khusus untuk mengulas sedikit tentang PP tentang 56 2021 ini. Seperti apa PP ini? Kita lihat. Oke, tadi sedikit kan Sobat Milenial sudah menonton atau melihat kurang lebih apa itu PP 56 tahun 2021 tentang royalti musik, siapa yang terdampak, apa sebenarnya teknisnya seperti apa. Nah, untuk memperdalamnya langsung saja kita serahkanlah kepada Prof. Edi ini. Memang yang dari awal ini mengasisteni ini sampai pengimplementasiannya dan menyusun peraturannya. Prof, ini yang informasinya mengawal dari awal sampai akhir ini. Silakan Prof, dijelaskan biar tidak ada pertanyaan lagi di kalangan milenial ini. Monggo Prof. Ya, makasih Mas Aris. Jadi sebetulnya kalau dikatakan mengawal juga tidak ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Yesi. Karena ini kebetulan ketika saya masuk diminta sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, pemerintah sedang menggarap peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2001 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Saya kira yang pertama harus saya jelaskan adalah bahwa peraturan pemerintah adalah untuk melaksanakan undang-undang. Artinya apa? Kita akan merujuk kepada undang-undang hak cipta, yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2014. Jadi ini dia melaksanakan undang-undang hak cipta, dan siapa yang kemudian adresat atau yang diatur di dalam peraturan pemerintah ini, tentunya ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pencipta,
pemegang hak cipta dan pemegang hak lainnya ya, yang artinya hak ekonomi terkait. Mengapa? Karena memang perlindungan hukum ini harus diberikan terhadap mereka berdasarkan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri sebagai suatu kekayaan intelektual yang memang harus dihargai, dan itu bisa dalam bidang musik, dalam bidang seni, dan lain sebagainya. Sebetulnya peraturan pemerintah ini cukup singkat yang terdiri dari 23 pasal, tetapi intinya ada pada bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 2 itu adalah terkait dengan pendataan lagu dan musik. Kemudian yang bab 3 mengenai pengaturan pengelolaan royalti seperti apa. Dan bab yang berikut, bab keempat itu adalah mengenai lembaga manajemen kolektif nasional. Jadi ini 3 hal ini yang diatur secara rinci, dan ini kalau kita melihat dari suatu konsideran ya, jadi kalau membaca aturan itu memang yang harus kita baca lebih awal adalah konsideran. Karena di situ adalah nafasnya, di situ adalah ruhnya, di situ adalah jiwanya ya, sebagai suatu filosofi Ronsklah atau landasan filosofis. Ini supaya kita tidak bias, saya kira saya membacakan detail di sini bahwa ingat ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan atau musik, serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial. Jadi penggunaan secara komersial ini kemudian diejawantahkan dalam beberapa ketentuan dalam PP ini. Kemudian adalah untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan atau musik. Sebagaimana tadi saya katakan, dia sebagai pengejawantahan atau perwujudan konkret sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Di sini tadi dikatakan royalti itu didapatkan dari siapa? Dari layanan publik yang bersifat komersial. Jadi layanan publik yang bersifat komersial ini diatur dengan rinci, seperti misalnya dalam suatu konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kemudian klub malam dan diskotek, lalu ada konser musik, tidak terkecuali juga ada pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, pameran dan bazar, lalu kemudian bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, serta yang terakhir adalah usaha karaoke. Tetapi kemudian bagaimana berapa besar royalti, dan kemudian kalau ada bentuk layanan publik lainnya yang bersifat komersial, itu lebih teknis dan akan diatur di dalam peraturan menteri. Jadi peraturan pemerintah ini kemudian memberikan suatu delegasi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mengatur secara rinci terkait besaran royalti dan lain sebagainya, merupakan turunan dari peraturan pemerintah ini. Kira-kira penjelasan sekilas saya seperti itu, Mas Aris. Terima kasih. Terima kasih Prof. Edi, Wakil Menteri yang memang dikenal sangat milenial. Penjelasan tentang royalti musik ini tadi secara sekilas, secara hukum sudah dijelaskan oleh Prof. Edi. Maka setelah ini saya ingin mendengar pendapat dari pihak yang terkena langsung atau terdampak langsung, yaitu salah satunya kita musisi nasional, yaitu Mas Once. Silakan Mas, ditanggapi ini seperti apa? Tadi kalau dari penjelasan Pak Menteri dan di lapangan ini seperti apa Mas Once merasakannya, dan ke depan ini pengennya seperti apa sih sebenarnya selama ini yang dirasakan? Silakan Mas. Terima kasih, saya diundang di event yang bagus banget ya. Kalau dari pandangan musisi secara umum, saya kira ada apresiasi untuk pemerintah, untuk negara, bahwa negara dan pemerintah ikut juga peduli kepada profesi musisi ya. Dan pada pihak-pihak yang berkepentingan yang memiliki hak yang mungkin sekian lama, sekian tahun merasa belum mendapatkan keadilan yang cukup dalam pembagian keuntungan di industri musik. Jadi satu hal yang kita mesti catat bahwa ada
keterlibatan negara di sini, pemerintah dalam hal ini. Nah, itu satu hal yang saya kira secara umum kita apresiasi. Dan adanya PP 56 ini sekali lagi menegaskan bahwa pengumpulan royalti menjadi lebih teratur, di mana LMKN mendapat tempat lebih kuat lagi sebagai lembaga pengumpul dan pendistribusi royalti dalam hal performing rights ya. Ketika sebuah lagu itu dipertunjukkan pada umum dengan tujuan komersil. Jadi PP ini kita apresiasi karena menguatkan dan membuat struktur menjadi lebih tertib. Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 28 2014 itu memang sudah disebutkan oleh Undang-Undang posisi LMKN, tetapi ada sedikit hal yang baur di situ, sehingga di periode yang lalu mungkin ada sedikit bukan friksi, tapi ketidaktertiban. Jadi di PP ini kami musisi melihat bahwa ini ada prospek bahwa ada ketertiban yang lebih lagi ya ketika ada aturan baru di level peraturan pemerintah. Maaf Pak Once, tadi ada bilang ketidaktertiban. Kira-kira ketidaktertibannya itu seperti apa yang pernah terjadi sebelumnya? Saya kira ya itu dari level peraturan di Undang-Undang 28 2014 kan ada disebutkan LMKN, tapi juga ada disebutkan LMK. Jadi LMKN itu catatan ya, itu juga pakai huruf kecil, meskipun nggak terlalu penting sih. Tapi disebutkan di situ di Undang-Undang Nomor 28 2014 LMKN disebutkan dengan huruf kecil. Tapi memang cukup deskriptif bahwa ada dua macam LMKN di situ. LMKN yang mengumpulkan untuk hak cipta, dan satu lagi LMKN yang mengumpulkan untuk hak terkait, di mana di dalamnya ada pengumpulan untuk pemilik master atau pemilik rekaman dan performers seperti penyanyi, pemusik dan sebagainya. Jadi ada di situ, tapi di dalam Undang-Undang Nomor 28 disebutkan bahwa hak itu diberikan oleh musisi kepada LMK. Gitu. Nah LMKN itu di dalam Undang-Undang 28 itu ibaratnya kalau kita ambil pengertian mudah itu diberikan oleh negara gitu. Tapi ya sedikit ini masalah di situ saya pikir menjadi lebih jelas ketika ada PP 56 ini. Sudah jelas LMKN menjadi top organisasi yang mengorganisasi semuanya, mengatur semuanya, di mana royalti yang dikumpulkan oleh LMKN itu disalurkan kepada LMK-LMK yang di mana di dalamnya mendapat kuasa dari musisi-musisi. Itu satu hal. Lalu kemudian kita juga melihat ada pasal tentang SILM, apa namanya? Ini nyala ya? Halo. Ya, ada disebutkan tentang soal SILM di dalam PP 56, yaitu Sistem Informasi Lagu dan Musik. Bagaimana perwujudannya kita masih belum bayangkan, tapi kita serahkan kepada LMKN dan Dirjen DJKI dalam hal ini, karena disebutkan bahwa ada dua hal di situ. Pusat data dibangun oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maksud saya, dan SILM itu akan dibangun oleh LMKN. Nah ini kan satu yang bagus sekali, karena sebagai musisi, sebagai artis, dan juga pelaku di industri ini kita melihat, wah ini sekali lagi yang tadi saya bilang, ketertiban yang sedang dibangun, ada prospek yang cerah. Karena kalau ada SILM ini, kita berharap bahwa sistem akan menjadi lebih rapi, di mana pencatatan lagu akan dihubungkan dengan pusat data musik yang dipersiapkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual, kemudian disalurkan ke pihak-pihak yang memang memang memiliki hak, apakah itu pencipta, apakah itu hak terkait di mana dalamnya ada pemilik master dan juga performers ya. Performers itu musisi-musisi. Pendeknya semua yang memang tercatat dalam database itu mendapatkan hak-hak melalui lalu lintas informasi yang tepat ketika ada sistem informasi lagu dan musik. Nah, di situ juga disebutkan bahwa ada nah ini agak sedikit menjadi pertanyaan musisi. Pertama, yang bayar LMKN itu yang bayar SILM itu siapa gitu. Ya. Apakah dananya akan didapat dari
LMKN, kalau begitu artinya apakah dana musisi di situ akan terpotong gitu, ya? Itu ada kekhawatiran itu. Atau apakah akan dibayarkan langsung oleh pemerintah dalam hal ini? Lalu apakah ini berkaitan dengan sistem yang sudah dibangun oleh Backcraft, yaitu ada satu database, pusat data ya, bukan database besar yang sedang dibangun oleh Backcraft, yaitu Portamento kalau nggak salah, ya. Apakah SELM ini sebenarnya berhubungan dengan apa yang sudah dijalankan atau sudah dilakukan oleh departemen lain, dalam hal ini Backcraft gitu. Lalu bagaimana pendanaannya? Kemudian disebutkan bahwa LMKN itu apa maksud saya, SELM itu dalam pembangunannya bisa mendapatkan bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. LMKN bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun SELM. Pertanyaannya bagaimana kita mengawasi pihak ketiga itu, ya kan? Dalam pembangunannya, biayanya, apakah ini dikurasi, bagaimana operasionalnya, gitu. Bagaimana transparansinya? Hal seperti itu masih menjadi pertanyaan untuk sebagian musisi. Tapi sekali lagi saya kembali ke awal bahwa musisi menanggapi ini secara positif sekali. Ini ada kepedulian pemerintah dan negara untuk nasib dan bisnis musik Indonesia. Saya kira segitu dulu. Berarti Bang Once, ini sebelum ada PP ini, musisi ini nggak dapat royalti dari lagu-lagu yang setel di kafe, atau ini hanya penertiban lagi, penegasan? Sebenarnya PP ini kan sebetulnya penegasan kembali, karena aturan soal aturan dalam PP 56 ini kan sebenarnya aturan soal performing rights. Ini bukan menyangkut mechanical rights dalam hal penggandaan, bukan. Bukan dalam hal penggandaan. Ini mengenai pengumuman pertunjukan lagu, ada pertunjukan, pengumuman dan komunikasi lagu yang menyangkut penggunaan lagu dalam tempat umum, di tempat umum untuk tujuan komersial. Sebenarnya PP-nya itu, ya. Kalau pertanyaannya apakah sudah dijalankan? Sudah sebetulnya. Dari tahun 80-an sebenarnya aturannya udah ada. Tahun 90-an ini kan sebenarnya sudah dijalankan melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia yang dibentuk kalau nggak salah tahun 90 atau tahun 91 oleh senior-senior musisi seperti Chandra Darusman, Enteng Tanama, saya lupa siapa lagi ya. Sebetulnya sistem itu sudah dijalankan. Jadi sebenarnya nggak baru, cuma memang dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 28 2014 itu menyebutkan ada hak terkait di situ. Itu yang menarik karena dulu tidak ada hak terkait. Jadi hak terkait dulu tuh nggak ada, belum ditegakkan dalam tahun 1990-an itu. Dalam undang-undang yang baru, Undang-Undang Hak Cipta, ada hak terkait untuk performer dan pemilik master, ya, di mana mereka bisa mendapat royalti di situ. Ini satu yang baru dan kemudian dibentuk LMK gitu. Jadi ini PP 56 ini menguatkan dan sebenarnya secara esensial bukan hal yang baru. Cuman saya bilang tadi menguatkan, merapikan, dan kedepannya kita harapkan bisa membuat industri musik lebih kuat lagi karena ada pasar besar sebenarnya, ada pasar besar dan potensi besar di dunia musik. Kita di zaman dulu ya, saya tahu ya, yang saya catat ya, perbandingannya gini. LMK itu kan sebenarnya zaman dulu udah ada. Tadi saya bilang EKCI itu kan dari tahun 91 udah ada. Pengumpulannya mungkin kurang dari 20 miliar setahun ya dari zaman dulu. Saya nggak tahu persisnya. Sekarang ini ada peningkatan signifikan. Saya dengar WAMI aja bisa mengumpulkan 65 miliar gitu. Belum lagi yang hak terkait. Jadi ada prospek cerah gitu. Itu belum apa-apa loh kalau dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya. Di Malaysia potensinya itu pengumpulan royalti itu dari pertunjukan lagu itu 400, paling tinggi 300 miliar. Berarti Indonesia 1 triliun gitu. Triliun. Dan kita belum mencapai, mungkin baru 100 miliaran lah gitu. Jadi potensi kita tuh sangat besar. Oke Bang Once, Prof Edi mau dijawab dulu gak sedikit, tadi Bang Once nanya sedikit kegelisahan yang ditanyakan dari kalangan musisi, walaupun mengapresiasi ya, tapi ditanyakan tentang SELM itu tadi. Itu nanti pemerintah apa dibebankan ke musisi atau dibebankan ke siapa? Itu teknisnya. Ya. Oke, saya mau menanggapi beberapa dari Mas Once ya. Ini enaknya karena Mas Once juga latar belakang sarjana hukum ya. Jadi bicaranya nyambung. Yang pertama tadi Moga-moga. mungkin pertama tadi
orang kalau mendengar tergelitik ya ketika berbicara soal confusing antara LMK dan LMKN. Tadi kan menyebutkan itu LMKN tulisannya huruf kecil atau huruf besar. Itu huruf kecil, huruf besar itu secara hukum itu menimbulkan perdebatan. Jadi kalau misalnya tertulis dalam undang-undang lembaga kolektif manajemen nasional, kalau itu ditulis dengan huruf besar, maka kewajiban untuk membentuk yang namanya tidak boleh nama lain. Ya namanya adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kalau itu ditulis dengan huruf besar. Tapi kalau itu ditulis dengan huruf kecil, maka boleh ada lembaga manajemen kolektif lainnya. Itu secara hukum sangat berpengaruh. Itu yang pertama. Kan sebetulnya sarjana hukum itu sarjana bahasa Indonesia plus lah. Jadi setiap kata, setiap tanda baca itu bisa dimaknai sendiri. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan Aris, apakah sebelum adanya PP ini memang tidak ada praktek-praktek seperti itu? Tadi dijawab oleh Mas Once bahwa sebetulnya praktek itu sudah ada dengan Undang-Undang Hak Cipta yang lama. Itu mengapa ketika di sini dalam consideration yang pertama, huruf A mengatakan memberikan perlindungan. Kata perlindungan hukum itu di dalam konteks doktrin ada yang disebut dengan istilah perlindungan hukum in abstracto dan perlindungan hukum in concreto. Ketika berbicara perlindungan hukum in concreto, mungkin secara aturan dia belum tertata rapi, tetapi ada praktek-praktek yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Once. Aturan ini dia lebih mempositifkan yang sudah berjalan itu dalam satu perlindungan hukum in abstracto, dalam in abstracto. Artinya apa? Dia mengejawantakan dalam satu peraturan hukum konkret, jadi untuk menjamin kepastian hukum. Di sini ada suatu terme de grace, dalam pengertian dia memberikan suatu mandat kepada LMKN untuk membentuk sistem informasi lagu musik dalam waktu 2 tahun ya. Ada dalam pasal itu. Kemudian mengenai apakah dalam pembentukan sistem informasi lagu dan atau musik ini mengambil dana dari mana? Jangan-jangan ini dana dari royalti itu. Itu saya di sini kan tidak sendiri. Kalau sudah teknis-teknis itu ada Pak Yesi yang nanti menjawab. Siap. Oke, gitu ya. Oke, itu tadi Sobat Milenial sudah mendengar penjelasan yang sangat komprehensif dari Pak Wamen dan juga musisi nasional kita. Sebelum saya serahkan kepada penanggap-penanggap yang juga kece dan juga milenial ini, kita saksikan dulu perform dari Duo Cemara. Everybody love the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if I'll change you here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long. So I used to know you look like a movie. Your sounds like a song. My God, it reminds me when we were young. Let me photograph you in this light, in case this is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're scared of getting old. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. Ya, Duo Cemara, apakah nanti musiknya kena royalti atau enggak? Mungkin nanti Bang Once juga mau menyanyikan lagu. Jadi nanti Bang Once mau mencontohkan ini. Kalau musik yang dinyanyikan Bang Once ini kena royalti apa enggak nanti? Bang, kita dengarkan. Itu badai juga. Tapi sebelum itu tadi sudah dihantarkan sedikit sama Pak Wamen terkait teknis yang dipertanyakan oleh Bang Once. Langsung saya mau kasih kesempatan ke Pak Yesi Kurniawan
Ini perwakilan dari LMKN. Nah ini LMKN besar semua ini, apa kecil saya tadi. Sebagai komisioner bidang kolektif royalti dan lisensi. Silakan Pak Yesi dijelaskan apa yang jadi pertanyaan kita tadi di depan ini. Silakan. Baik, tes. Saya mau menanggapi yang ditanyakan sama Bang Once juga Prof Edi. Saya mau kilas balik sedikit saja. Jadi kebetulan saya ikut dalam tim yang membuat Undang-Undang Hak Cipta yang 28 2014. Saya ikut waktu itu dirjennya Pak Ramli. Jadi masalah N kecil N besar itu memang perdebatan internal, tapi yang dibalik itu banyak orang yang tidak tahu. Jadi begini, pada saat kita melakukan perubahan undang-undang itu, posisi Indonesia ini mengalami multi LMK. Jadi sudah ada KCI, sudah ada WAMI, sudah ada RE. Kalau boleh dibuka lagi mungkin jejak digitalnya itu pengusaha karaoke itu kasihan sekali Prof. Jadi ketika dia sudah bayar pada ketiga LMK ini, mereka masih dilaporkan atas pelanggaran hak cipta lagu dalam usahanya. Karena ada pencipta-pencipta yang tidak masuk dalam LMK. Itu terus berarti. Kemudian pengusaha juga komplain kepada Kumham, waktu itu Dirjen KI Pak Ramli juga, ini kenapa mesti bayar 3 titik atau 3 kali bayarnya gitu. Jadi itu proses. Jadi kalaupun sudah bayar kepada LMK 3-3-nya itu tidak ada jaminan. Contoh karaoke di Ambon. Wah itu capek sekali Prof. Karena produser-produser di Ambon dan pencipta-pencipta di Ambon itu dia individual semua. Betul. Dan dia merasa saya tidak pernah kasih ke LMK KCI, WAMI dan segala macam. Tapi ketika ada di servernya karaoke yang terkenal ini, langsung. Makanya waktu itu kita berpikir bagaimana kita membuat undang-undang hak cipta yang holistik. Artinya pengguna ada kepastian hukum, pemilik hak juga ada kepastian hukum, lembaga yang mengelolanya juga memiliki kepastian hukum, dan peran pemerintah di mana. Makanya dalam undang-undang itu dirancang ketika tidak masuk LMK dia tidak bisa menerima. Tapi ketika dia sudah memiliki perjanjian dengan LMK, dia sudah tidak dianggap pelanggaran. LMK yang boleh jalan itu adalah LMK yang mempunyai izin operasional. Tidak punya izin operasional, pelanggaran pidana. Jadi di balik perdebatan N kecil N besar sebenarnya ada lagi masalah besar yang pernah kita alamin sehingga akhirnya kita merancang itu. Terkait dengan N kecil N besar, kapasitas saya bukan ahli hukum. Waktu itu siapa drafting Profesor Edi dan sebagainya, semua itu akhirnya ada. Tapi di balik itu saya menceritakan bahwa terjadi kesemrautan. Tapi sejak 28 2014 karaoke besar ini tidak pernah lagi mengalami itu. Karena dia cukup dengan LMKN dan dijamin bahwa LMKN itu memberikan lisensi atas pemilik hak yang ada di LMK dan yang tidak ada di LMK. Jadi saya dipanggil beberapa kali jadi saksi dalam beberapa kali Polda, itu gugur semua laporannya. Karena sudah kita bisa kasih tahu pasal 87 dia tidak masuk sebagai LMK, batal Pak. Kemudian kalau ada pengusaha siapapun itu baik karaoke, hotel, restoran, kalau sudah punya lisensi dengan LMKN itu sudah. Jadi itu yang situ. Nah, masuk ke yang paling baru adalah SILM. SILM ini perdebatannya luar biasa. Biayanya dari royalti apa dari pemerintah. Kita di awal-awal sudah terkena yang namanya bahwa LMKN adalah lembaga bantu negara non APBN. Di situ sudah langsung kita sudah nggak pernah bisa berpikir bahwa ini dari pemerintah sudah tidak bisa. Itu sudah sangat. Jadi kita nggak itu udah, wah ini nggak bisa. Nah, tapi kita melakukan benchmark. Karena apa? Karena Indonesia ini bukan yang pertama melakukan ini. Negara luar itu 18 sekian sudah melaksanakan. Lalu kita lihat yang sudah modern, ternyata memang royalti yang digunakan. Tetapi ada batas. Ketika sistem itu selesai, ya tidak boleh dipotong selamanya, kan begitu kan? Tetapi waktu dibangun, ya tentu menggunakan royalti. Berarti 2 tahun dipotong Mas. Jelas tuh, perintah ini 2 tahun. Artinya lebih dari 2 tahun
itu pelanggaran. Jadi artinya perdebatan dari royalti atau bukan royalti, dari royalti. Tapi ada batas. Nah, Tapi, halo, cukup nggak tuh royalti yang sudah terkumpul di LMKN? Berarti ini kan memakai dana LMKN yang menjadi jatah dari LMKN kan? Ya. Bukan yang menjadi jatah dari RMK. Bukan. Pengertian saya kan LMKN itu kan dapat jatah 5-10% kalau saya nggak tahu. Yang terbaru jadi 20. Enggak, LMKN apa LMK? LMKN. Karena dari turunan PP ini sebenarnya ada permen, saya lupa nomor berapa. Ada permen lanjutan itu permen nomor 20 tahun 21. Jadi lebih detailkan di situ, ada biaya-biayanya dijelaskan. Oke, jadi LMK yang mendapat jatah lebih kecil berarti? LMK juga dapat 20. Berarti besar sekali dong. Nah, prosesnya itu bahasa hukumnya adalah sebanyak-banyaknya 20. Oke. Oh, maksudnya iya. Sebanyak-banyaknya 20. Makanya memang LMKN seperti yang tadi kata Bang Once harus berkoordinasi dengan Dirjen karena kan kita mau lihat ini bayangan SILM yang SILM itu ada yang 1M, ada yang 10M, ada yang 15. Kita maunya yang mana? Kita benar-benar kritisi sebenarnya sistem yang paling cocok seperti apa. Tetapi begini, kita sangat khususnya di bagian lisensi sangat mendukung itu adalah begini. Ketika ada SILM, seluruh LMK itu akan memberikan standar pemberian distribusi yang sama. Jadi gini, kalau kemarin pada awal-awal itu adalah bagaimana multi LMK bisa menjadi satu. Sekarang sudah LMKN, itu sudah tercapai. Nah sekarang bagaimana cara yang berbagi macam-macam ini akan menjadi satu dengan standarnya LMKN. Kalau saya secara pribadi sih berharap Bang Once punya satu aplikasi SILM di HP-nya, dia klik, dia bisa tahu. Bagus Tapi kan itu harganya berapa kan saya nggak tahu, Pak Dirjen juga mungkin. Tapi kalau saya berharap adalah bahwa secara pribadi berharap SILM itu merupakan satu apps yang ada di aplikasinya HP-nya para musisi sehingga dia bisa tahu. Nah itu sangat kita dambakan. Ya, tapi idealnya. Tapi nanti berapa dan segalanya kita belum tahu. Kira-kira begitu yang bisa saya kasih. Jadi kalau saya boleh tanya, Silakan, ini Bang Once. SILM mungkin bayangannya Pak Jesse pribadi ya. Ini kan ada banyak platform digital nih. Semua itu masuk ke sistemnya SILM, lalu didata oleh SILM, lalu didistribusikan oleh SILM, berikut dilaporkan lewat handset masing-masing gitu. Ini juga menyangkut digital. Ada sedikit ya katakanlah ya kalau tadi apa ya istilah tadi agak kekrisruhan ya. Kalau dari 13 subsektor tarif yang sudah ada Capman-nya itu semuanya non digital. Oke. Tapi digital kita sangat besar, potensinya tadi Prof sudah bilang. Nah, PP ini juga menegaskan itu. Ketika public performing yang ada di layanan platform digital, LMKN akan masuk. Itu sangat ya artinya sederhananya dengan PP ini kami bisa menunjukkan kepada YouTube Asia Pasifik bahwa kamilah yang berhak mengelola royalti performing dari YouTube. Misalnya begitu. Kalau misalnya ada layanan iTunes ya kita bisa tunjukkan kepada iTunes bahwa kamilah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani lisensi daripada public performing di sistem iTunes. Wah itu besar sekali. Tapi tentu LMKN juga sadar kalau adanya dengan ini jangan sampai sangat besar dana yang masuk ke LMKN tetapi pertanggungjawaban distribusinya tidak transparan dan itu yang ini kan. Tidak ini ya itu berabe. Oke, Bang Jesse tadi sudah cukup menangkap kita. Nanti coba saya akan geser ke pengusahanya ini. Jadi di sini juga ada pengusaha kafe dan restoran yaitu CEO Taurus Gemilang Group, Mas Budi Purnomo. Nah ini yang terdampak. Nanti ke depan kan juga tadi dijelaskan selama ini ditarik juga royalti dan lain-lain. Nah ini seperti apa yang dirasakan dari pengusaha sendiri ini terkait penerapan PP ini dan selama ini kendala yang dihadapi itu seperti apa? Silakan Mas Budi. Terima kasih atas waktunya Prof. Bang Once tadi juga penjelasannya terima kasih. Kami sangat mengapresiasi karena kita di bisnis F&B ini juga menciptakan sesuatu kan.
Jadi saya mengapresiasikan juga bahwa ada peraturan yang mengapresiasi atas ciptaan musisi. Tetapi kembali kepada kita sebagai pengelola restoran nih, pengelola bar yang dibebankan kan begitu. Itu bagaimana langkah atau tata cara teknisnya? Itu pertama yang kita perlu tahu secara jelas. Karena seperti diketahui bahwa seperti yang ada di Ambon atau di mana, awal-awal tidak ada kejelasan nih. Ada beberapa lembaga. Even saya pun sekarang sudah mempunyai usaha, saya bekerja sama dengan agen. Yang agen ini nanti yang mengatur pembayarannya kepada mana. Ini sebenarnya dengan ada peraturan ini mungkin saya bisa lebih dijelaskan lagi pakemnya seperti apa sih. Mungkin itu dulu deh dari saya pengusaha sebagai pelaku restoran gitu. Tapi pengusaha ini merasa kalau misalnya nanti ada ditambahi ternyata bebannya ini merasa terbebani nggak sebenarnya? Dilihat lagi daripada skemanya. Saya juga cukup sudah membaca beberapa artikel contoh restoran itu diberlakukan dari jumlah kursi yang ada atau bar ada per meter persegi. Tapi kita juga lihat dalam masa pandemik ini peraturan berubah-berubah. Pada saat kursi kapasitas 100, besok ada suatu kenaikan turun menjadi 50. Apakah kita harus bayar dulu di depan 1 tahun ataukah bagaimana? Ini kritis karena untuk pengusaha restoran ini penting. Cost itu penting kan begitu. Jadi ini yang memang saya datang ke sini cukup antusias nih untuk menanyakan itu. Thank you, terima kasih. Gimana Pak Mamen, mau dijawab? Nanti saya kira detailnya sama Pak Yesi ya, karena itu ada peraturan menteri. Tapi saya senang ya Pak Budi ya namanya. Pak Budi karena yang pertama ya ada apresiasi terhadap peraturan pemerintah ini, tetapi saya kira juga harus ada perlindungan hukum karena beliau kan butuh kepastian juga. Jangan sampai ditarik berulang-ulang kali, kemudian dengan situasi seperti ini ada kebijakan atau bagaimana. Silakan Pak Yesi. Pak Yesi sebentar Pak, ini jadi biar nanti sekalian. Jadi ini kita juga ada komposer dan juga ketua umum komunitas pencipta lagu Indonesia, Mas Badai Krispatih ya kalau kita kenal. Silakan Mas Badai, ini dari segi komposer ini melihat PP ini seperti apa? Nanti biar langsung dijawab Mas Budi. Ya. Mas Yesi. Selamat sore Prof, selamat sore Mas Once dan semuanya. Kalau saya sih sebagai pencipta lagu, saya terus terang senang nih dengan adanya PP. Iya jujur aja, sekali-sekali pencipta lagu disenengin lah. Ya kan? Gitu, ya kan? Selama ini gak disenengin berarti? Kurang gitu. Nah pertama itu, cuma yang saya lebih senang adalah begini, peraturan di negara ini kan masalahnya cuma satu, yaitu sosialisasi Pak. Saya kemarin Undang-Undang Cipta 28 2014 itu, saya sering banget diberikan waktu untuk beraudiensi dengan berbagai macam pihak ya, sampai pihak-pihak yang ya termasuk akar rumput lah di bawah yang mungkin mereka nggak paham nih sebenarnya Undang-Undang Cipta itu isinya apa. Secara orang Indonesia paling malas untuk belajar literasi ya, itu pertama. Yang kedua, mereka tuh lebih berpikir gini, saya miris banget dengan komentar begini, kalau saya bisa gratis ngapain saya bayar gitu. Iya kan, jadi itu udah budaya Pak. Udah budaya, saya harus bilang itu udah budaya meskipun itu dilakukan oknum ya, tapi oknumnya banyak gitu, budayanya sangat merata. Dan yang ketiga, mereka nggak paham bahwa ternyata karya cipta itu ada royaltinya dan ada hak moral dan hak ekonomi yang harus benar-benar diperjuangkan. Sehingga saya dengan teman-teman pencipta lagu yang lain, meskipun itu pencipta lagu yang baru pun, itu harus berhadapan langsung dengan siapa? Dengan user gitu. Dimana user bertanya, ini kok gue harus bayar sih? Kok cover gue harus izin? Kok YouTube gue harus di take down gitu segala macam. Kita harus berhadapan langsung dengan mereka. Karena sorry itu saya harus mengatakan bahwa beberapa lembaga-lembaga pemangku kebijakan yang mengurusi performing ini tidak bersuara gitu. Termasuk sekelas LMK pun dia tidak mau membuka diri untuk mensosialisasikan ini Pak gitu. Saya sebagai anggota LMK dari tahun 2009, saya melihat LMK itu masih dalam kategori, mohon maaf saya bisa bilang hanya penagih saja gitu. Tapi untuk menjadi sebuah lembaga yang menjadi perlindungan bagi para pencipta, itu saya rasa sangat minim. Nah, sementara undang-undang mengatakan ada marwahnya bahwa pencipta lagu harus memandatkan itu kepada LMK. Kalau tidak tergabung di LMK maka duitnya di awan nih. Di awan-awan nih Pak, nggak bisa ditagih gitu. Iya kan? Tapi ketika kita memandatkan itu kepada LMK, terus terang saya harus bilang saya punya pengalaman bahwa
ini tidak menjadi satu pekerjaan yang maksimal. Makanya saya bilang sekarang kalau misalkan LMKN ditingkatkan kinerjanya, saya senang sekali karena biar satu pintu dan kayak Mas Budi ini tidak kerepotan juga untuk ditagih kiri kanan. Kemarin saya diundang salah satu televisi swasta juga berdialog dengan pengusaha hotel dan restoran, mereka juga keluhannya sama, yaitu kok gue udah ditagih di kiri, tagih lagi di kanan gitu, ya kan? Nah makanya saya bilang bahwa saya berharap sih Pak Wamen dan Mas Once juga yang udah saya anggap sebagai abang saya juga nih, ini guru saya juga nih Pak Wamen, ya kan? Bukan guru spiritual, bukan. Bukan. Ya saya berharap peraturan ini bukan sekedar peraturan Pak. Betul. Harus benar-benar menjadi budaya dan cara berpikir baru, apalagi menjadi cara mentalitas yang baru. Bukan hanya kepada user saja, tapi kepada pengusaha juga. Tapi yang paling parah adalah kepada seniman. Karena banyak sekali seniman yang ya dalam tanda kutip kita mengusahakan PP ini berat loh. Perjuangan kita berat untuk supaya ini diwujudkan. Karena dalam undang-undang dikatakan jaraknya 2 tahun, tapi 6 tahun baru keluar PP. Gitu kan. Ini kan ada sebuah kehati-hatian dalam mengeluarkan peraturan ini. Maka saya bilang seniman ini harus punya pengertian yang sama ketika hak terkait itu apa aja sih. Ketika royalti dibayar, berarti kita punya kewajiban juga kepada hak terkait yang ada. Kalau dari saya seperti itu dulu. Sekarang coba saya mau dengar dari promotor musik. Ini ada Bang Ara Dakwinta. Silakan Bang Ara, opininya apa nih terkait ini PP ini yang terbaru? Silakan. Oke, selamat malam semua, Pak Wamen, Pak Once. Kalau saya selama ini dari pengalaman saya dalam membuat satu konser musik atau gigs lah ya di kafe-kafe atau di restoran, itu lebih banyak ke unsur lebih kemana ya? Saya sih sebetulnya kalau untuk PP 56 ini nggak banyak berpengaruh untuk saya sebetulnya, karena saya memang di sini hanya merangkum dari misalnya dari pemusik atau band yang sesuai dengan kafe mau atau restoran mau kita buatkan sehingga, tapi kita pasti tetap bertanya dulu terhadap si pemilik tempat venue, itu aja. Oke Bang Ara, lanjut ini kita ke Mas Mirza. Nah ini co-founder Millennial Voice dan juga pemerhati sosial. Ini sering memantau perkembangan isu ini dan juga sebagai anak muda yang sering nongkrong di kafe. Ini pertanyaannya kan nanti, ini gue nongkrong di kafe ada royalti musik ini, bayarannya nambah nggak? Kita udah seperti itu, silakan. Baik, terima kasih Mas Aris. Memang pertama kali waktu isu ini mulai berkembang di media sosial maupun di media mainstream, memang jangan-jangan nanti kalau saya di kafe ada tambahan lagi nih di billnya ini kan. Biasanya ada PPN, ada servis, ini ada royalti gitu kan. Tapi setelah saya baca ternyata alhamdulillah enggak. Cuman mungkin harganya dari pemilik restoran dimahalin gitu nggak Bang Budi? Oke, jadi yang pertama saya yang lebih mengamati bagaimana fenomena anak muda, Pak Profesor Edi dan Mas Once semuanya, kita ini sedang berada di masa di mana awareness ini sedang lagi masa terbangun-bangunnya gitu loh. Jadi lagi tinggi-tingginya awareness ini gitu loh di kalangan anak muda. Walaupun bagi kalangan milenial isu ini adalah suatu isu yang berat, tapi mereka mau gitu loh, mau makan isu ini tuh mau mereka. Setidaknya mereka pengen tahu ini tuh apa sebenarnya, royalti ini apa. Kenapa? Karena di Indonesia salah satu konsumen penyedia musik digital yang luar biasa besar pasarnya, itu satu. Yang kedua, yang saya amati kesadaran ini tuh tidak tiba-tiba ada ya. Dari dulu zaman saya masih SMP SMA itu kalau saya mau menikmati lagu dulu zaman bukan. Jadi gini, dulu zaman handphone tuh masih OS-nya masih Symbian itu. Saya dulu kalau mau dengerin lagu harus ke counter HP untuk minta Mas isiin lagu dong. Iya itu.
Dari situ kita semua belajar bahwa itu bajakan, mereka download gratisan dan seterusnya. Yang saya ingat satu-satunya lagu yang mungkin ya ini royaltinya sampai kepada pencipta lagunya, sampai kepada musisinya, mungkin itu di RBT, ya Ringback Tone. Itu kita pakai hanya untuk saling lu pakai ini kece gitu loh. Pakai lagu yang top of the line-nya ini misalnya yang lagi hits lagu si musisi A, itu kita pakai RBT, itu yang paling top lah kita dulu zaman. Iya betul. Meskipun itu benar. Meskipun bagiannya juga saya juga kurang tahu jelas atau tidak. Mungkin teman-teman musisi dan promotor yang lebih ini lapangannya seperti apa. Jadi kita hidup di masa yang memang sedang awareness sedang tinggi-tingginya. Oleh karena itu menurut saya Prof, alangkah baiknya ada satu sistem edukasi dan sosialisasi yang mumpuni juga dari Kementerian Hukum dan HAM kepada generasi ke depan. Kita ini komposisinya ke depan ini milenial dan Gen Z, dan ini semuanya urusan social justice tuh mereka makan itu isu. Urusan bagaimana musisi menderita ketika masa tuanya itu mereka makan juga itu. Dan itu bakalan jadi suatu isu yang luar biasa backfire-nya untuk negara begitu loh. Ini yang penting untuk diperhatikan, bahwa mumpung kita lagi ada di masa bahwa kesadaran anak muda itu sedang tinggi, kita bagus untuk memberikan menyemai begitu ya, edukasinya baik. Itu tentu akan baik juga untuk para musisi dan juga bagi pemerintah. Ini otomatis kita yang semuanya bisa kita untungkan begitu loh. Itu aja, terima kasih Mas Aris. Oke, tadi dari Mas Mirza selaku pengunjung kafe lah, selain pemerhati sosial dan pengunjung kafe. Ini sudah melakukan menyampaikan aspirasinya anak muda ini seperti apa terkait PP ini. Nah, sekarang kita coba sebelum balik lagi Prof Yesi, tadi kita ke Mas Jeffrey. Oh bukan Prof. Kalau di kampus-kampus biasa soalnya. Belum Prof kita panggil Prof. Oh gitu. Karena kalau di kampus Prof itu ada dua, ada profesor, ada provokator. Hati-hati. Silakan Mas Jeffrey, ini pengamat kebijakan publik Populi Center. Nah, silakan Mas Jeffrey untuk menyampaikan tadi kira-kira kritiknya apa terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah ini sekarang terkait royalti hak cipta lagu. Silakan Mas Jeffrey. Baik, jadi kalau saya sebagai pengamat kebijakan publik itu Bang Once, Prof Edi Yarich, jadi ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan sebagai orang yang mengimplementasikan kebijakan, merencanakan, mengendalikan dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam sebuah kebijakan itu kan pasti ada trade off gitu. Kita tidak bisa memuaskan banyak pihak seperti itu. Makanya tadi di regulasi tersebut juga disebutkan bahwa memang ini untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan bagaimana pelaku industri musik, pencipta lagu dan lain sebagainya itu mendapatkan hak atas karyanya lah, seperti itu. Jadi memang standing positionnya jelas itu. Dan terkadang memang sebuah kebijakan itu kita juga harus aware bahwa memang ada yang namanya itu bounded rationality gitu kan. Rasionalitas Bang Once, kemudian Bang Badai, kemudian juga Pak Budi itu seringkali berbeda gitu, berbeda dalam melihat persoalan ini seperti apa. Jadi kalau tadi dibilang dan juga mungkin juga tadi Mas Mirza juga bahwa saya harus bayar lagi atau seperti apa, terus kemudian kepastian hukum pengusaha seperti apa, kemudian tentu sebagai pencipta musik lagu itu juga yang utama harus diperhatikan seperti apa, itu juga memang hal-hal yang kompleksitas sebuah kebijakan yang memang harus kita cermati. Tetapi pada intinya adalah sebenarnya gimana kita membuat sebuah pelembagaan terkait dengan hak cipta dan royalti ini dengan baik gitu. Jadi pelembagaan itu bukan lembaga dalam arti fisik, jadi tidak cukup hanya untuk membentuk LMKN gitu, tetapi set of rules and regulation-nya itu seperti apa gitu. Itu yang kemudian nantinya membentuk environment gitu. Dan tadi itu kalau semisal tadi ada bounded rationality, ada orang yang itu menciptakan lagunya, karyanya secara mandiri, tiba-tiba ada masuk di tempat karaoke, tiba-tiba tempat karaoke-nya itu dimintai pertanggungjawaban begitu, mana nih royaltinya ke gua gitu kan. Nah,
hal-hal yang seperti ini harus dipertegas gitu. Infrastruktur atau apa ya, lingkungan pelembagaannya harus jelas terkait dengan royalti musik. Tadinya sudah ada UU terkait dengan hak cipta, sekarang dipertegas lagi. Jadi ini adalah sebuah inisiasi yang baik, ya harus dimaksimalkan begitu. Tidak usah nanggung-nanggung kalau misal sudah seperti ini kondisinya. Jadi pelembagaan itu lebih kepada ketika orang itu atau musisi itu tidak mendaftarkan lagunya itu ke LMK atau LMKN gitu, itu seperti apa gitu. Ada perbedaan tidak dengan musisi yang memang dia aktif mendaftarkan lagunya ke LMKN dan lain sebagainya gitu. Nah selama ini mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan gitu, karena memang lingkungan pelembagaan terkait dengan hak cipta ini belum terbangun dengan baik gitu, karena juga regulasi yang ada, enforcementnya juga belum terlihat jelas gitu loh. Ketika saya sebagai pengusaha, semisal memposisikan diri sebagai pengusaha, saya tidak membayar royalti pun itu juga selama ini saya kira tidak ada proses untuk sanksi dan lain sebagainya. Tentu sanksi bukan terkait dengan harus kurungan, kemudian juga perdata dan lain sebagainya. Prof yang lebih paham terkait dengan hal ini, tapi lebih ke bagaimana membentuk sebuah lingkungan agar orang itu juga bisa menghargai sebuah karya itu dengan baik. Itu juga enforcement yang seperti itu bisa secara tidak langsung bisa tercipta dalam sebuah pelembagaan yang baik dengan regulasi yang baik. Saya kira itu tantangan ke depan. LMKN yang nantinya juga punya waktu 2 tahun lagi untuk membuat SIL, SILM gitu, Sistem Informasi Lagu dan Musik. Ini tentu tantangan ke depan ini harus kita perhatikan terus gitu. Kita kawal terus seperti itu bareng dengan musisi dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya kira itu Mas Aris. Oke, Mas Jeffrey tadi sudah memberikan pendapatnya terkait PP ini. Tadi sudah banyak pertanyaan. Pak Yesi, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan itu, mulai dari teknisnya, dari pengalaman pengusaha seperti apa, kemudian dari komposer tadi Mas Badai mengatakan ini sosialisasinya kok kurang gencar apa yang bergerak. Nah ini pertanyaan-pertanyaannya ini silakan Mas Yesi jawab. Pertama saya mau jawab dulu Mas Jeffrey ini karena menarik Prof. Saya ada pengalaman karena kebetulan saya adalah komisioner bidang lisensi dan royalti. Jadi ada satu chain restoran internasional yang menolak membayar royalti musik. Pertama-tama saya kirim surat ke Amerika memberitahukan. Habis itu mereka langsung ditegur bahwa harus bayar itu public performing. Akhirnya saya dipanggil. Saya dipanggil Mas ke sana kan. Ngomong lagi, ngelihat tarif nggak mau bayar. Lihat tarif nggak mau bayar. Mau marah-marah Prof, nggak mau gitu. Tapi karena dia sangat komit, dia bilang, kami mulai hari ini Pak Jesse, kami tidak memakai lagu lagi. Kita merasa lagu nggak terlalu penting dalam usaha kami. Karena kami menjual ayam, menjual burger dan segala macam itu nggak penting. Oke, nggak apa-apa Bu. Silakan bikin surat pernyataan. Bikin. Selesai bikin surat pernyataan, sebelum saya pulang, saya bilang, Bu, pesan saya cuma satu. Jangan pernah pakai lagu ulang tahunnya milik Jamrud dan karya rekamannya. Iya, oke. Pulang saya. 1 bulan dari situ dia kerangkring telepon saya. Ternyata kerugian dari ratusan outlet di Indonesia ini nggak bisa mengadakan event ulang tahun anak-anak, dan pada saat ibu-ibunya pada minta, ayo dong bikin lagu itu. Oh nggak boleh, kami nggak boleh melaksanakan. Dia pindah, Prof. Dia pindah ke tempat lain. Oh dia itu baru merasakan, baru 1 lagu itu. Itu saya tekankan sekali. Ingat ya, kalau saya dapat datanya, atau saya bisa membuktikan bahwa ini tetap menggunakan lagu Jamrud, maka saya akan memproses. Oh siap, kita komit. Kami perusahaan internasional, pasti komit. Kami bikin surat pernyataan, langsung dikop surat, kirim ke Amerika juga. Nggak bertahan 1 bulan, telepon. Ayo dong duduk lagi dong, ngobrol lagi dong bagaimana caranya. Nah Mas Budi, di situ kita melihat kami di LMKN tidak bisa memberikan diskon. Karena
Kepmen ini sudah menyatakan bahwa ada angka per kursi. Itu sudah, tidak bisa. Kami LMKN tidak bisa memberikan diskon. Tapi LMKN memahami, mencari kesepahaman. Ketika kita punya satu restoran, ada kursinya 100, nggak tiap hari penuh. Pasti ada tingkat okupansi rate yang kita serahkan kepada Pak Budi. Pak Budi silakan, self assessment berapa. Lalu kita kali dengan tarifnya. Selesai ya, royaltinya dibayar, lisensinya kita berikan. Jadi itu sebelum pandemi. Waktu pandemi ini seperti apa? Ketika kita lihat pemerintah menutup layanan dine-in dan segala macam, lagu tidak dihitung. Ada 5 bulan lagu yang tidak bisa kita tagih. Misalnya karaoke tutup semua. Jadi royalti juga saat ini dropnya luar biasa. Sedih juga kita bahwa royalti drop banget gitu. Jadi kita punya kesepahaman gitu. Misalnya sebuah mall gitu. Mall itu kalau di total sekian ratus ribu meter gitu, termasuk lapangan parkirnya. Kalau pengusaha bilang ini kan nggak terlalu efektif di lapangan parkir ini, ya kita akan. Tetapi kalau tarif menteri tidak bisa kita diskon. Makanya itu kadang-kadang ada kekesalan yang timbul di lapangan. Kok ini banget sih, strict banget, begini harganya nggak berubah. Karena memang tidak pertanyaannya, ini mungkin kita tanya-tanya di rumah. Ini biasanya tarifnya berapa sih? Misalnya kalau satu restoran Budi, menengah ke atas itu satu bulan bayar royalti musik itu berapa? Nggak ada menengah ke atas. Jadi kalau kasusnya Mas Budi itu satu kursi dihitung 120.000. 60.000-nya itu kepada kelompok pencipta lagu, 60.000-nya bagi 2 Pak Budi. 30 buat kelompok musisi dan artis, 30.000 kepada pemilik karya rekamannya. Oke, berarti misalnya 100 itu 1.200.000 per bulan royalti dibayarkan untuk musik itu? Ya, tinggal dikali aja. Tapi kan sekali lagi efektif dari kursi itu kan tentu kita tidak tegas bahwa tetap 100 kan gitu. Ada kira-kira begitu. Nah, kalau yang disampaikan oleh Mas Badai, sebelum PP ini, kita bicaranya sebelum PP ini karena PP ini belum pernah kita terapkan juga kan karena baru beberapa hari gitu kan. Problem utama sosialisasi kita tuh ada beberapa, banyak sekali. Contoh misalnya kita sosialisasi. Ketika hotel-hotel ini sudah paham nih, hotel-hotel sudah paham. Mereka bayar, Prof. Tapi ketika ganti GM tahun depan nolak bayar lagi semuanya. Udah ada prestasinya ya? Ya nggak tahu gitu. Misalnya satu asosiasi, Prof. Kita bagus dengan chairman-nya segala macam. Seluruh anggotanya bayar. Pas ganti chairman-nya nggak mau bayar lagi gitu. Itu apa ya? Jadi boleh saya potong sedikit nggak Pak Yes? Silakan. Jadi saya melihat persoalannya bukan hanya bukan terpusat pada pokoknya ini berat, saya nggak mau ikut aturan ini. Tapi ada alasan kan di balik itu. Yang pertama saya lihat ya, saya amati ya. Memang ada kondisi bertahun-tahun itu ini dari kalangan musisi ya. Ini bukan dari user ya. Dari kalangan musisi aja tuh banyak sekali prasangka, ketidakpercayaan. Di dunia musik itu udah kepalang terbentuk seperti itu. Belum lagi sinisme dari antar generasi yang muda nggak peduli sama yang atas, yang tua nggak mau belajar. Kalau nggak peduli nggak apa-apa, tapi nggak mau belajar juga. Lalu merasa invincible gitu ya. Lalu yang atas juga ada gontok dan segala macam. Ya. Itu sudah terjadi. Kondisi seperti saling sinis, saling perasa nggak percaya. Begitu juga ketika datang satu sistem yang sebenarnya bisa dikatakan secara umum positif, orang langsung bersikap hati-hati. Ini baru dari kalangan musisi ya, artis ya. Nah, ketika kita berhubungan dengan users, ini lain lagi persoalannya. Ini pun terjadi prasangka tidak percayaan. Lalu ini ada 2 hal paling tidak yang bisa saya tahu. Pertama, dalam hal kalkulasi cost, ya kan. Tapi sebetulnya kan kalau kalkulasi cost, ya kira-kira berapa sih yang dikeluarkan untuk user memakai lagu itu kan. Kalau sudah diprediksi kan harusnya sudah diperhitungkan sejak awal.
bahwa kami punya aset segini dan segini yang kita harus bayarkan pada LMKN. Masalahnya nggak sampai di situ saja. Masalahnya balik lagi ke ketidakpercayaan ini. Ini kalau saya kasih uangnya, harus ada LMKN itu mau bayar ke siapa? Ya, transparansinya apa? Akuntabilitas. Ya. Meskipun begini, sebetulnya itu tidak sesuai, itu namanya tidak ikut hukum. Kalau ikut hukum kan aturan ya bayar aja. Ya. Aturan dia nggak bayar ke pemilik hak itu bukan urusan lu. Ya, itu kan masalahnya begitu. Tapi jadi berlebihan gitu Pak Jas, karena gua bayar lu, saya bayar kamu nggak bayar kok ke senimannya gitu kan? Basisnya apa? Ya. Nah, LMKN juga kalau mau jujur itu kan gray area gitu kan. Dari mana basis pembayarannya gitu. Ya. Nah, di samping itu saya melihat juga PP 56 ini kok bikin gemes gitu loh. Maksudnya gini, kenapa nggak sekalian aja membebankan, atau paling tidak bukan membebankan begitu ya, redaksinya diperbaiki lah, bahwa ada tanggung jawab dari user untuk menjaga logsheet atau database sebelum sistem digital yang namanya SILM atau apalah itu bisa terbangun dengan 100%. Artinya kan ini kan soal peraturan pemerintah kan, bukan undang-undang kan. Ya. Artinya kan pemerintah bisa aja bilang gitu. Oke, sebelum tercipta pusat data yang tertib dan juga sistem informasi lagu dan musik, maka user punya kewajiban untuk mencatat lagu apa. Kita harus lihat dong, kalau orang bikin konser itu kan promotor juga harus mencatat lagunya apa. Masa ya diem-diem aja, oh ya kemarin lagunya apa ya? Enggak lah, promotor mesti catat. Demikian juga kafe yang membuat event gitu. Lalu kemudian kafe yang memiliki band reguler dicatat. Misalnya hari ini ada grup Cemara main apa aja lagunya. Demikian juga ketika user itu memakai lagu-lagu ambience ambience song ya harus dicatat gitu. Mungkin ada staff khususnya atau gimana. Tapi saya nggak lihat itu di PP 56. Jadi ini jadi seperti permain bola pingpong, jadi salah-salahan. Tapi sedikit mau nanggapin sedikit aja dari Bang Once. Ini benar di musisi sendiri Prof. Ini ada problemnya begini. Kalau kita mau saklek atas public performance, itu royalti atas lagu yang digunakan. Jadi lagu yang tidak, mohon maaf sebenarnya nggak dapat royalti. Betul. Tapi di internal sendiri di LMK itu di internal yang legend ini kadang-kadang juga agak ya seperti tadi gitu loh, merasa bahwa harus mendapat gitu. Itu juga ada problem sedikit. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bade, mau nambahin saja pengalaman saya. Kita ini melakukan sosialisasi memerlukan biaya. Itu yang sering sekali tidak bisa kita budgetkan terlalu banyak di LMK atau di LMKN. Dan kemudian satu lagi, berulang kali kita melakukan sosialisasi dari 90 sampai sekarang masih ada, kalau kita ketemu dengan pengusaha yang bandel ya tetap nggak mau bayar. Itu kita jadi memang harus berulang-ulang kali. Baik, terima kasih Pak Yesi. Sebelum saya akhiri forum ini, saya mau dengar lah ini dari Mbak Kenia Khairunisa Mahendra, juga co-founder Millennial Voice, tentang forum ini tuh forum yang seperti apa sih sebenarnya? Iya, makasih ya, seru sekali ya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Wamen, Mas Once, dan semua yang support partisipasi untuk acara ini. Jadi Millennial Voice itu adalah forum untuk anak-anak muda. Kita memberikan wadah dan wacana yang positif, membicarakan mengenai isu-isu yang sedang kekinian dibahas, karena populasi di Indonesia mayoritas adalah anak muda, dan anak muda adalah garda terdepan untuk pembangunan Indonesia. Jadi ini khusus anak-anak muda gitu. Semoga memberikan solusi di acara ini yang seru habis. Makasih banyak. Hingga kini di era digital, laju industri musik Indonesia justru semakin terpuruk. Bukan saja karena pandemi COVID-19, tetapi jauh sebelum itu, dikala pembajakan berlangsung secara masif di dunia digital. Apa yang terjadi kemudian adalah mandeknya kreativitas, musisi malas berkarya karena percuma, bahkan ada juga yang banting setir ke profesi lain karena masalah ekonomi.
Sementara di waktu yang sama, lagu-lagu mereka masih rutin diputar di banyak tempat dan peristiwa. Sempat televisi, radio, hotel, tempat karaoke, kafe, bahkan hajatan-hajatan kampung. Mencermati kondisi ini, pemerintah telah tegas dengan menerbitkan PP 56 tahun 2021 untuk melindungi hak cipta lagu, karya pencipta lagu, dan atau musik Indonesia, untuk kemajuan industri musik Indonesia, untuk musisi Indonesia. Semoga PP 56 ini menjadi tonggak kebangkitan musik Indonesia. Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sobat Milenial, sampai jumpa di Millennial Voice selanjutnya. Dan untuk Bang Once, ini silakan Bang kalau mau menyumbangkan lagu. Apakah ini? Ini loh. Mumpung ada pencipta lagu, jadi kalau ada royalti nanti Pak produsen yang langsung bayar. Silakan Bang. Langsung aja bikin lagunya sekarang deh. Silakan Bang. Badai itu badai. Badai dong. Bang Once dan Bang Badai juga silakan. Dua-duanya ini sumbang lagu. Lagu apaan kita? Gitar. Hah? Lu bisa? Lu bisa main gitar ya? Nah, Bang Badai Ayo deh, gitar. Masa pemain lagu ya? Ada pemain lagu kalau nggak membawa lagu. Dia ini pemain keyboard sebenarnya. Piano man. Ku terima suratmu, aku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kata kuasa menahan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya ingin jumpa. Aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan